Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fidia Damayanti, NPM 19110600199 dari jurusan Pendidikan Biologi semester 5. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai seleksi alam untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester evolusi dengan dosen pengampu Ibu Aryani Dwi Kusuma Wardani, MPD. Disimak ya kawan-kawan. Jadi di sini evolusi melalui seleksi alam adalah suatu proses di mana mutasi genetik yang meningkatkan reproduksi menjadi ada, menjadi tetap, atau makin banyak dijumpai pada generasi selanjutnya. Ini sering disebut mekanisme self-evident sebab ada 3 syarat yang wajib terpenuhi agar dapat terjadi hal ini, yaitu yang pertama harus adanya variasi yang terwariskan pada organisme dalam populasi tersebut. Dan yang kedua, organisme menghasilkan lebih banyak anak, namun sedikit sekali yang bisa tersurvive atau dapat bertahan hidup. Dan yang terakhir, anak-anak atau keturunan ini memiliki kemampuan survive dan reproduksi yang bervariasi. Kondisi ini menghasilkan kompetisi antar organisme untuk tetap survive atau bertahan hidup dan bereproduksi. Akibat organisme dengan sifat-sifat yang memberikan keuntungan akan lebih banyak jumlahnya dibanding pesaing dan pembawa sifat. Konsep sentral seleksi alam adalah fitness evolusi dari suatu organisme. Fitness adalah ukuran kemampuan organisme untuk dapat survive dan bertahan hidup, yang selanjutnya menentukan ukuran kontribusi genetiknya kepada generasi selanjutnya. Namun, fitness tidak sama dengan total anak pada setiap individu, dan fitness diindikasikan sebagai jumlah generasi yang selanjutnya yang membawa gen organisme yang bersangkutan. Misalnya, jika suatu organisme bisa survive dengan baik dan bereproduksi dengan cepat, namun semua anak terlalu kecil dan lemah untuk survive, maka organisme ini hanya diberi kontribusi genetik yang kecil pada generasi selanjutnya, sehingga memiliki fitness yang rendah. Dan apabila suatu alel meningkatkan fitness lebih dari alel yang lain pada suatu gen, maka generasi alel ini akan lebih banyak dijumpai di dalam populasi selanjutnya. Sifat-sifat ini disebut dengan selected for. Contoh sifat-sifat yang dapat meningkatkan fitness adalah meningkatkan kemampuan survive dan peningkatan fekunditas. Sebaliknya, fitness yang lebih rendah yang disebabkan adanya alel yang tak menguntungkan dan mengganggu akan menyebabkan alel ini menjadi semakin jarang muncul pada generasi selanjutnya, dan ini disebut dengan selected against. Yang penting bahwa fitness suatu alel bukan merupakan ciri-ciri yang terfiksasi atau menetap. Apabila lingkungan berubah, maka sifat-sifat yang dulunya netral atau bahkan berbahaya atau sering mengganggu akan bisa menjadi menguntungkan, dan begitu juga sebaliknya. Namun, meskipun arah seleksi ternyata berbalik, dengan cara seperti ini, sifat-sifat yang dulunya hilang mungkin tidak akan mengalami revolusi yang menghasilkan suatu bentuk yang identik atau hukum dolo. Seleksi alam di dalam populasi untuk suatu sifat yang kisaran nilainya bervariasi seperti nilai tinggi badan dapat dikategorikan dalam 3 tipe. Yang pertama, seleksi terarah, yang kedua, seleksi destruktif, dan yang terakhir, seleksi stabil. Yang pertama, seleksi terarah atau directional selection, yang merupakan pergantian nilai rata-rata sepanjang waktu
Misalnya, organisme yang semakin lama akan semakin tinggi atau makin panjang atau makin besar dan seterusnya. Bisa juga sebaliknya, misalnya organisme yang semakin lama akan semakin pendek atau akan semakin mengecil dan seterusnya. Yang ketiga, dalam hal ini, organisme memiliki nilai rata-rata yang lebih beruntung dibanding dengan organisme yang memiliki nilai ekstrim. Contohnya yang paling menarik yaitu berat badan pada bayi. Berat badan pada bayi rata-rata yaitu 3 kg. Semakin jauh nilai rata-rata, atau misalnya bayi itu lebih nilai berat badannya lebih kecil atau lebih besar, akan tidak menguntungkan dan memiliki survival rate yang sangat rendah, sehingga hingga saat ini ukuran berat badan bayi cenderung sama. Seleksi alam umumnya membuat alam sebagai ukuran mengenai individu mana atau sifat-sifat individu mana yang cenderung survive. Alam di sini merujuk pada ekosistem, yaitu sistem di mana organisme berkontribusi atau berinteraksi dengan setiap elemen fisik maupun biologi di dalam lingkungan lokalnya. Aliran energi menyebabkan struktur trofik yang sangat jelas, keanekaragaman biotik, serta siklus material, atau dengan kata lain pertukaran materi antara bagian hidup dan bagian tak hidup dalam sistem. Tiap populasi ekosistem menempati niche atau posisi yang khusus, dengan hubungan yang khas pula dengan bagian sistem yang lain. Pertalian atau hubungan ini melibatkan sejarah organisme, posisinya dalam rantai makanan, dan kisaran geografisnya. Pemahaman yang sangat luas akan alam memungkinkan para ilmuwan melukis gaya-gaya spesifik yang secara keseluruhan membentuk seleksi alam. Bidang aktif riset ini adalah unit seleksi dengan seleksi alam yang akan bekerja pada tingkat gen, sel, organisme individual, kelompok organisme, dan spesies. Tidak ada hal yang bisa dilakukan setiap tingkat secara simultan. Contohnya, seleksi yang terjadi di bawah tingkat organisme individual adalah gen yang disebut transposon, yang dapat mereplikasi dan menyebar ke seluruh genom. Seleksi pada tingkat di atas individu, misalnya seleksi kelompok, memungkinkan terjadinya kerjasama evolusi seperti yang akan kita bicarakan pada materi yang selanjutnya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.